Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga tentunya Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Edisi hari ini Selasa, 7 Agustus 2018. Seperti biasa, Sapa Sulsel akan berbagi informasi kepada Anda dan semoga dapat menjadi inspirasi Anda. Nah, pagi ini saudara, saya akan mengajak Anda untuk mengenal sebuah financial technology yang baru juga berkembang ini di Indonesia. Buat Anda mungkin yang sedang butuh modal atau butuh pinjaman uang, tapi mungkin malas berurusan dengan pihak perbankan. Nah, ini ada salah satu alternatif yang bisa menjadi pilihan Anda. Ini sebuah financial technology bernama Esta Capital. Lalu, seperti apa sih sebenarnya Esta Capital ini? Langsung saja kita berbincang dengan dua orang narasumber saya dari Esta Capital yang sudah hadir di Sapa Sulsel pada pagi ini. Saya sapa yang pertama ada Melvin Wangkar, founder dari Esta Capital Fintech. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak. Luar biasa. Dan di sebelah sana ada Yefta Surya Gunawan, Direktur Utama Esta Capital Fintech. Betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baji. Baji. Waduh, luar biasa. Nah, ini dia nih saudara yang siap meminjamkan uang kepada Anda. Baik, oke. Esta Capital ini sebenarnya apa? Financial technology. Berarti kalau di Indonesia kan sih sebenarnya teknologi keuangan atau seperti apa ini? Jadi sebenarnya Esta Capital ini adalah fintech peer-to-peer lending. Kita ini adalah platform online yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Jadi kita ini adalah salah satu dari 60 lebih perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan kelebihan kita dibanding fintech-fintech yang lain adalah kita ini fokus memberikan pinjaman kepada ibu-ibu dan di fokusnya itu di Indonesia Timur. Jadi kita ini 100% dari orang yang kita biayain itu adalah ibu-ibu, dan mereka ini kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha dengan yang mencari modal usaha. Jadi fintech yang satu ini saudara dikhususkan untuk ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu yang khususnya lagi di wilayah kawasan timur Indonesia. Kenapa memilih ibu-ibu? Karena kita melihat mereka ini adalah tulang punggung keluarganya, dan kita melihat dari kita punya market research bahwa banyak sekali ibu-ibu di Indonesia Timur terutama yang ingin memulai usaha tapi mereka bingung untuk cari modalnya itu dari mana gitu, karena mereka ini bisa disebut kita ngomong sebagai unbankable. Jadi inilah sebagai target utama kita, mencari ibu-ibu, dan kita pengen supaya menciptakan wirausaha baru di Indonesia dari ibu-ibu ini. Baik, ini menciptakan lapangan kerja baru sih sebenarnya juga ya, melalui ibu-ibu yang punya banyak waktu di rumah. Betul. Mending jadi produktif ya. Betul. Tapi tentu butuh modal. Oke, lalu kalau si Esta Capital ini berdiri sejak kapan, Pak? Saya panggilnya Pak Yefta atau Pak Surya nih? Pak Yefta boleh. Yefta, oke. Sejak kapan sih berdirinya? Sudah berdiri sejak Agustus 2017. Kami mulai development setahun, ya? online platform. Iya, hampir setahun. Setahun. Ya. Terus ada tidak sih latar belakang tersendiri akhirnya Esta Capital ini berdiri atau seperti apa? Ya, kami berdiri karena kami bekerja sama dengan mitra kami, namanya Esta Dana Ventura. Kami melihat banyak sekali keperluan untuk membiayai ibu-ibu ini, dan demikianlah kami bikin platform ini untuk mengajak lebih masyarakat Indonesia untuk bisa ikut membantu kita gitu untuk membangun ibu-ibu ini. Karena melalui online platform ini siapa saja pun bisa menjadi pemberi pinjaman yang mengembangkan kesejahteraan ibu-ibu pengusaha ini.
Baik. Nah, tapi saya belum tahu ini ya, fintech yang satu ini kan ini platform online. Ya. Dia bentuknya website atau aplikasi atau seperti apa? Kita sekarang ini masih berbentuk website, tapi ke depannya itu kita lagi mau perkembangan untuk bisa berbentuk aplikasi juga. Tapi untuk sementara ini kita masih fokus di website sih. Oke, websitenya. Betul. Oke, jadi si Estak Capital ini, saudara, sekali lagi adalah sebuah fintech yang bergerak dalam bidang finansial yang mengajukan layanan pinjaman kepada Anda. Dan ini diutamakan ibu-ibu ya? Betul. Bapak 100%. gimana suaminya? Kita masih belum buka opsi untuk itu sih. Jadi kita mau mencari market yang unik buat diri di Estak Capital. Jadi kita memfokuskan diri kita kepada ibu-ibu dan kepada ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang ada di Indonesia Timur. Karena kita punya tagline itu adalah membangun komunitas tanpa kemiskinan. Jadi kita ingin dengan kita memberikan pinjaman ini kepada ibu-ibu, visi kita yang untuk membangun komunitas tanpa kemiskinan itu bisa tercapai. Oke, waduh, ini visi yang sangat mulia ya. Ada misi pemerataan pembangunan sebenarnya di dalam sini. Baik, saya kembali ke Pak Yefta. Pak Yefta, Baik. syarat untuk mendapatkan pinjaman di Estak Capital ini seperti apa? Ya, syaratnya terutama wanita lah mesti. Iya. Perlu ditunjukkan KTP ya. Oh, perlu. Ya, perlu. Karena kalau fisik saja itu bisa menipu. Iya, betul. Oke, terus. Selain itu juga kami yang melihat sih mereka punya usaha, tapi lebih dari itu adalah mereka niat usaha. Jadi misalnya mereka belum punya pun, kita berdayakan, kita datangkan mereka selama 5 hari untuk di training, di screening. Kita lihat apakah mereka benar-benar punya niat yang lebih gitu untuk berusaha. Karena jika kami memberikan uang saja tanpa diberdayakan, orang ini tidak akan memakainya lah ya, akan dipakai untuk sehari-hari dan akan hilang, dan untuk bayar angsuran pun akan susah gitu. Tapi kami latih mereka, kami beri arahan mau bisnis apa, kami bantu untuk membangun plannya, dan kalau sudah oke, kami lihat setelah 5 hari sepertinya ini orang bisa nih kita kasih bisnis gitu ya, bisa dipercaya gitu, akan kami baru berdayakan. Jadi banyak sekali interaksi yang kita lakukan dengan mereka, bukan cuma kita mau berikan pinjaman begitu aja, berikan uang begitu aja, tapi juga mau yakinkan mereka bisa sukses dengan pinjamannya itu. Oke, ini cenderung diberikan atau memang harus kepada ibu-ibu atau wanita yang ingin mendirikan sebuah usaha, atau untuk keperluan lainnya tidak bisa? Tidak bisa sih Pak, karena kami sudah melalui market research kami, jika uang itu tidak digunakan untuk produktif, kemungkinan pembayarannya macet akan lebih tinggi. Jadi kami pastikan uangnya untuk produktif, karena dengan begitu itu pun berkembang dan mereka bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, bisa menutupi biaya yang harus mereka bayar dari angsurannya, dan ujung-ujungnya mereka juga akan lebih sukses gitu, karena uangnya bukan dipakai untuk senang-senang atau untuk konsumtif. Oke, jadi ini memang diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, ada perputaran di sana, dan pihak fintech juga bisa merasa terjamin ya dengan apa sih istilahnya untuk para pengaju pinjaman ini, Borrower ya, borrower pinjam. Oke, nah itu dia. Tapi secara administrasi berkas-berkas yang dibutuhkan ini ada tidak, ribet atau gimana sih? Oh ya, cukup banyak. Tapi kami sedang going to digital. Jadi kami sedang mendevelop mobile apps yang seperti Pak Melvin bilang tadi. Jadi kami berusaha mengurangi gunakan kertas, mengurangi mobile apps untuk menginput data, untuk mentransfer data dan segalanya. Karena operasi kami cukup besar dan kami berusaha untuk mengurangi jejak kertas kami ya, supaya kami juga bisa lebih ke digital dan lebih efisien sih ujung-ujungnya. Jadi tidak ada lagi berkas dalam bentuk fisik seperti itu, semuanya diupload ya ke website. Ya, mudah-mudahan sampai tahun. Oke, menarik sekali fintech satu ini, Estak Capital. Ini dikhususkan untuk para wanita ataupun ibu-ibu yang ingin memulai sebuah usaha tapi mungkin kesulitan mencari modal. Ada Estak Capital yang mengajukan sebuah layanan pinjaman uang. Baik, saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai Estak Capital. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus bekerja untuk mengendalikan jumlah penduduk dan mewujudkan program KB. Peran institusi masyarakat perkotaan atau IMP dalam program KB terus ditingkatkan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan. Selain itu, pemerintah Makassar juga menjalankan program Lorong KB yang merupakan upaya pendekatan pelayanan inovatif untuk menguatkan jejaring pergerakan program KB. Pemerintah Makassar mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga dan mengendalikan jumlah penduduk dan menyukseskan program KB.
PLT Wali Kota Makassar ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengambil peran dalam sarana pelayanan KBM yang telah disediakan pemerintah, termasuk pelayanan KBM yang mobile yang berbasis lorong. Ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas hidup Makassar, kualitas hidup Indonesia. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel pada pagi ini, dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan Esta Capital, sebuah platform online yang menyediakan jasa peminjaman uang non perbankan saudara. Jadi platform ini mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman. Tadi di segmen 1 kita banyak membahas mengenai borrowernya atau si penerima pinjaman. Nah, ini kita tanyakan untuk pemberi pinjamannya ini seperti apa dan siapa saja mereka, Pak Melvin? Jadi kalau pemberi pinjaman kita buka untuk umum, karena kita ini ingin supaya orang-orang ini yang punya kemampuan finansial lebih bisa ikut membantu mesejahterakan ibu-ibu yang tadi saya bilang di Indonesia Timur gitu. Jadi buat kita ini pemberi pinjaman ini kita buka untuk umum dan siapapun yang mempunyai kemampuan finansial lebih untuk memberikan pinjaman melalui estacapital.co.id ini. Oke, jadi secara finansial memang lebih mampu ya untuk membantu saudara-saudara yang ingin berkembang produktif lagi seperti itu. Nah, lalu apa keuntungan yang didapat bagi para tadi istilahnya lender ya? Lender. Jadi keuntungan untuk para lender inilah pertama bunga yang menarik, di mana kita ini memberikan bunga dari 8 sampai 10% per tahun. Dan di kita ini yang unik itu sistem pengembaliannya itu mingguan. Jadi tiap minggu itu pokok dari pemberian pinjaman yang diberikan, dan itu bakal stabil di 40 minggu ini, dan bunganya itu juga bakal stabil di 40 minggu. Jadi kalau contoh misalnya kita memberikan pinjaman 10%, jadi itu bakal 10% itu buat 1 tahun, jadi 10 per 12 dikali 12 10%-nya ini gitu. Jadi bunganya ini menarik, dan return-nya itu mingguan. Returnnya mingguan seperti itu. Jadi ada income buat Anda per minggu. Jangan tenang, itu salah satu keuntungan yang menarik buat Anda yang berminat untuk menjadi lender. Baik, saya ke Pak Efta. Boleh. Ini saya yakin sudah ada pemirsa yang penasaran di rumah yang sedang menyaksikan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini, yang mungkin ingin mengajukan pinjaman ke website dari Esta Capital ini. Nah, boleh diarahkan step by step-nya ini seperti apa untuk mengajukan pinjaman di Esta Capital? Ya, jadi kalau di website kami bisa ke estacapital.co.id, dan di sana ada masuk daftar sebagai pemberi pinjaman ataupun penerima. Silakan disaksikan di layar kaca Anda, saudara. Ini kita tampilkan seperti ini websitenya ya. Ya, boleh. Oh ya, betul sekali. Ya. Terus? Lalu masuk ke daftar di sebelah kanan atas. Setelah mendaftar, bisa diklik daftarnya mungkin. Lanjutkan lagi, Pak. Ya, setelah diklik daftarnya akan ada menu untuk menjadi pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman. Setelah itu mengisi data diri, dan mengisi data diri kami pun memerlukan beberapa dokumen fisik dalam bentuk foto, yaitu seperti KTP, NPWP, dan juga rekening bank. Hanya depannya saja, bukan isinya, untuk melihat nomor rekening. Dan setelah itu akan melewati sistem approval yang akan di-approve oleh staf kami melihat keaslian data ini. Setelah berhasil pun Anda pun bisa masuk ke dalam platformnya dan mulai menerima pinjaman atau mengajukan pinjaman di situ. Baik, ini ada proses screening juga ya, diverifikasi. Pasti proses verifikasinya cukup ketat juga. Pemirsa mungkin ada yang was-was, ini jangan-jangan saya tidak granted lagi pengajuan saya. Ini kira-kira faktor apa yang bisa menggagalkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman? Yang menggagalkan sih kalau kami lihat sepertinya kami lihat juga bentuk bisnisnya seperti apa, kira-kira mau digunakan untuk apa. Itu sih yang paling penting kita lihat. Kalau tidak memfit seperti profil yang kami cari, itu bukan kami yang ingin membiayai, karena kami khusus untuk ibu-ibu pengusaha mikro yang memerlukan dana yang tidak bisa didapat dari bank itu. Jadi itu yang kami utamakan. Itulah yang, karena jujur masih banyak sekali yang belum bisa kami capai. Itulah mengapa kami sekarang ada di
di Sulsel ini di Indonesia Timur untuk mensosialisasikan dan juga untuk mengembangkan pembiayaan kami ke ibu-ibu di Baik, jadi sekali lagi prospek usaha Anda ini menjadi penilaian utama juga dalam mengajukan pinjaman dana untuk diberikan atau tidak. Baik, Pak Melvin, ya, batas pinjaman yang boleh didapatkan dari Esta Capital ini mulai dari berapa sampai berapa sih? Jadi kalau di kita itu kalau sebagai penerima pinjaman minimalnya itu di 3 juta dan maksimalnya itu sih kita buka sampai 100 juta dulu sih. 100 juta. Jadi untuk penerima pinjaman. Kalau sebagai yang untuk pemberi pinjaman kita itu minimal di 3,3 juta dan maksimal itu nggak ada maksimal di kita. Jadi kalau misalnya ada orang mau memberikan pinjaman sampai 1M, 10M itu kita terima juga. Apalagi 1 triliun ya, dengan senang Iya. hati. Oke, baik. Jadi buat Anda ibu-ibu, Anda bisa mengajukan pinjaman uang semaksimal 100 juta untuk minimal saat ini ya, 100 juta rupiah untuk saat ini. Cocok sekali untuk Anda yang mungkin berminat membuka warung coto ini. Baik, saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Sapa Sulsel di segmen 3 masih dengan Esta Capital. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Stop menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Awali pagi Anda dengan berbagai informasi terbaru yang telah kami siapkan. Ada berapa pasangan calon yang kemudian kira-kira diusung oleh partai dan berhak maju di pemilihan gubernur? Kalau dalam pantauan saya, itu semua sudah menyatakan sikap. Kompas Sulsel setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan kita terkait dengan Esta Capital, sebuah platform online untuk pengajuan peminjaman uang secara norm perbankan. Ini buat Anda yang ibu-ibu khususnya, karena visi mereka ini dapat membuat ibu-ibu rumah tangga ataupun para wanita yang ingin produktif. Ini mereka membantu untuk mempertemukan Anda mencari seorang pemberi modal seperti itu dengan cara meminjamkan uang. Saya akan kembali mengajak Anda saudara untuk melihat websitenya seperti apa. Langsung saja Anda akses di browser Anda. Ini alamat websitenya adalah www atau www.estacapital.co.id. Ini tampilan home-nya seperti ini, sangat Indonesia ya. Oke, ini dia tampilan dari website Esta Capital, platform online yang mempertemukan Anda dengan calon pemberi pinjaman Anda. Baik, ini untuk sementara saudara masih disediakan dalam bentuk website, meskipun sedang dikembangkan nanti untuk bisa diunduh dalam versi aplikasi. Nah, ini dia saudara, Anda bisa mendapatkan keterangan yang lengkap di websitenya. Anda boleh cek sekarang, ada cara registrasinya seperti apa, dan juga berapa besar pinjaman yang boleh Anda dapatkan, seperti itu. Tapi tadi sampai berapa lama tenggat waktu yang harus dikembalikan sih seperti itu? 40 minggu. 40 minggu. 40 minggu. Oke, itu semua besaran pinjaman sama 40 minggu? Sama. Baik. Tapi sejauh ini di Esta Capital ada tidak sih yang macet atau gimana nih, bermasalah? Nah, jadi sekarang ini kita sudah berjalan, sebenarnya udah berjalan 5 bulan. Kita ini sudah membiayai 5.500 ibu-ibu di seluruh Indonesia dengan nominal sebesar 16 miliar. Dan kita ini sekarang yang macet itu adalah 0,04%.
Jadi dari 5.500 ibu-ibu yang macet itu hanya sekitar 3 ibu-ibu doang. Dari 5.000 lebih Betul. yang meminjam uang di Esta Capital. Berarti ini kalau orang perbankan bilang ini termasuk liquid ya, likuiditasnya bagus begitu. Wow, luar biasa. Nah, saya kembali ke Pak Yefta. Pak Yefta, kembali mengenai para pemberi modal seperti itu, pinjaman. Sejauh ini apa sih mereka ini ada tidak permintaan khusus ke pihak Esta Capital seperti itu, misalnya ingin lebih cepat pengembaliannya atau seperti atau ada yang kecewa atau bagaimana? Justru uniknya yang kami terima adalah kok borrowernya dikit ya di marketplace. Karena setiap kali kami taruh di platform kami, orang langsung cepat sekali borong. Contoh kemarin kami lagi sosialisasi, kami sedang demokan websitenya untuk memperlihatkan ada berapa jumlah borrower yang ada, tapi ternyata sudah diborong orang. Jadi untuk hari kami perlihatkan kok kosong, oh ternyata sudah diborong orang yang mau memberi pinjaman gitu. Karena mereka melihat hasilnya menarik yang mereka dapat, dan untuk selama ini seperti yang Pak Melvin bilang, kelancarannya masih sangat tinggi karena kami jaga sekali profil borrower kami, dan mereka mempertanyakan sih, ayo berikan lagi dong borrowernya untuk kami beri pinjaman. Waduh, ketagihan uangnya dipinjam ya. Oke, kembali ke Pak Melvin. Pak Melvin, apa pengembangan yang sedang dilakukan di Esta Capital saat ini untuk membuat Esta Capital lebih maju lagi atau mungkin lebih memberikan lagi pelayanan yang terbaik untuk para customer-nya? Jadi yang pertama yang kita mau kembangin itu, yang pertama tadi kita mau kembangin ke mobile apps ya. Kalau sekarang kita masih masih secara online doang by website, kita kedepannya mau perkembangan ke mobile apps. Terus kita mau sebenarnya mensosialisasikan fintech Esta Capital ini ke seluruh Indonesia, karena kita pengen mengajak masyarakat semua di seluruh Indonesia untuk sama-sama membangun komunitas tanpa kemiskinan, yaitu yang sesuai dengan visi kita. Jadi kalau misalnya kemarin kita sosialisasi di Makassar, ke depannya itu kita mungkin mau sosialisasi ke banyak kota lagi, mungkin kita mau ke Gorontalo, kita mau ke Lampung, ke Pekanbaru. Jadi kita ingin lebih memperkenalkan fintech kita ini ke masyarakat yang lebih luas. Dan kedepannya juga kita lagi mau mencari market yang lebih besar lagi. Kalau sekarang kita hanya fokus di Indonesia Timur, kita kedepannya mau memberikan pinjaman kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia. Karena kita tahu sebenarnya banyak sekali ibu-ibu di seluruh Indonesia yang membutuhkan layanan seperti kita ini. Oke, ini sangat menolong sih sebenarnya. Terus sejauh ini bisnis yang paling banyak digeluti atau yang ingin dikembangkan oleh para borrower di Esta Capital ini seperti apa sih? Jadi kalau sekarang ini banyak sekali ibu-ibu kita ini mereka setelah mendapatkan dana dari kita, mereka ini kebanyakan membuka warung, jual gorengan, jual donat, jual kayak kue gitu. Jadi mereka ini banyak sekali ibu-ibu ini kita latih sebenarnya kebanyakan menjadi pedagang. Jadi mereka ini dengan pelatihan dari kita, dari modal dari kita, mereka ini kebanyakan menjadi pedagang dengan membuka-buka kios-kios kecil untuk mereka jualan sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya wirausaha yang kita bangun selama ini di Indonesia Timur terutama. Oke, jadi ini memang bisnisnya ibu-ibu ya, dasar ibu-ibu. Jualannya ini ada yang makanan dan lain sebagainya, dan mungkin juga banyak yang bergerak di bidang pakaian juga. Seperti itu, beragam lah bisnis yang dibantu oleh Esta Capital ini. Tapi saya masih penasaran nih, meskipun ini sangat sangat baik prospeknya, tadi disebutkan juga dari 5.000 sekian orang yang meminjam dana di Esta Capital hanya ada 3 orang lah yang bermasalah seperti itu. Tapi pasti tetap ada sanksi atau apa sih ini menyebutnya untuk orang yang macet, tidak lancar pembayarannya ke Esta Capital seperti itu. Seperti apa? Ya, kita sih percaya, kita nggak mau memberikan sanksi kalau memang nggak bisa bayar, karena kami percaya pasti ada kenapa nih gitu. Karena kami mau mengajak mereka kerjasama. Jadi misalnya mereka macet atau mereka misalnya minggu itu nggak bayar angsuran, mungkin ada hal-hal lain yang menghalangi gitu. Jadi kami tidak mendenda, kami tidak memberikan bunga lebih kalau mereka tidak bayar di minggu itu. Tapi kami datangkan dengan orang-orang kami di lapangan yang bertemu dengan mereka,
menjelaskan kenapa nggak bisa bayar, kalau bisa minggu depan ditumpukin, dan dengan approach yang lebih gentle gini, kami melihat mereka juga lebih mau gitu untuk bekerja sama. Mungkin setelah 30 hari kami tetap harus melakukan namanya pelunasan, jadi kami sisihkan mereka dari kelompoknya, kami urus sendiri, jadi kami pengoleksiannya lebih ekstra dibanding yang ibu-ibu yang lain, tapi tetap kami teruskan komunikasinya, kami bagaimana nih kita menyelesaikan hutang ibu ini gitu. Oke, ini pendekatan yang sangat humanis juga yang dilakukan oleh pihak Esta Capital. Baik, jadi jangan ragu untuk memanfaatkan layanan Esta Capital ini. Nah, silakan Pak Melvin ajak pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Sulsel pagi ini untuk melihat-lihat mungkin dulu di website Esta Capital, lalu untuk mendapatkan layanannya seperti apa, silakan diajak pemirsa. Jadi saya mau mengajak pemirsa di Makassar untuk join kami di www.estacapital.co.id untuk sama-sama dengan kami untuk membangun komunitas tanpa kemiskinan di Indonesia, supaya kesejahteraan rakyat Indonesia ini lebih tidak ada gitu timpang, dan kami ingin masyarakat Makassar untuk menjadi lender di tempat kita dan membangun komunitas tanpa kemiskinan. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Yefta? Nggak, sudah cukup sih. Oke, cukup. Baik, sukses terus untuk Esta Capital. Semoga memang dapat menjadi pihak yang sangat membantu orang-orang yang ingin berkembang, seperti itu, memajukan ekonomi Indonesia mulai dari kelompok terkecil, ibu-ibu rumah tangga. Betul. Seperti itu. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah datang berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Saudara, demikianlah jumpa kita untuk Sapa Sulsel edisi hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.